Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMP Negeri 5 Kubutambahan, anak-anak semuanya yang Ibu cintai, puji syukur Ibu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam rangka memeriahkan merayakan hari atau bulan bahasa ya tahun 2022. Nah, kenapa bulan Oktober itu kita peringati sebagai hari bulan bahasa dan sastra Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa kok bulan Oktober? Kenapa nggak bulan Desember atau Januari? Ada yang tahu? Nah, ini berkaitan dengan sejarah ya. Sumpah Pemuda hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Itu kita peringati sebagai hari ya, Sumpah Pemuda, betul sekali ya. Dulu ya, pemuda-pemuda Indonesia itu mengikrarkan ya bahwa itu Sumpah Pemuda itu isinya 3 kan ya. Ada yang bisa, ada yang masih ingat apa isi Sumpah Pemuda? Apa dong? 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah 1. Tumpah darah Indonesia, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia itu mengakui menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Di Indonesia itu banyak sekali ada bahasa. Maka dari itu kita membentuk bahasa persatuan, bahasa Indonesia ya. Maka dari itu untuk melestarikan, menjaga bahasa Indonesia, nah pemerintah mencanangkan bulan Oktober itu sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia ya. Itu perlu kalian ketahui bersama. Nah, di SMP 5 ini kita peringati bulan bahasa ini dengan perayaan yang sangat sederhana ya. Ini adalah tonggak awal kita ya. Kita mulai dengan mendongeng. Ya, tujuannya apa itu? Ya, harapannya nanti kalian anak-anak SMP 5 itu mulai tertarik ya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Kalian bisa rajin membaca. Di perpustakaan itu banyak sekali ada buku-buku cerita, novel ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah rajin membaca, tapi banyak juga yang belum ya, bahkan belum pernah datang ke perpustakaan ya. Siapa itu? Coba angkat tangan. Siapa yang belum pernah ke perpustakaan? Ingat, buku itu adalah jendela dunia gitu ya. Kalau sekarang mungkin HP jendela dunia ya. Nah, maka dari itu kalian harus rajin membaca. Ini mendongeng itu salah satu pematik. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya sebagai pematik kalian untuk tertarik ya dengan bahasa sastra, terutama ada puisi, mendongeng, menulis cerpen, itu banyak sekali lombanya ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau lomba ini sangat sederhana, demikian seperti ini adanya, dan menjadi motivasi bagi kalian untuk belajar sastra ya, terutama ya. Jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu akhiri dengan para misalnya. Sampai. Yang saya hormati Ibu Ketua Lomba Bulan Bahasa, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, pegawai, anak-anak yang Pak banggakan, Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat sekali anak-anak ya. Perlu Pak informasikan karena Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan di luar,
yang tidak bisa ditunda. Maka dari itu kegiatan ini, sambutan ini Pak yang mewakili ya. Sebelumnya puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, atas karunia-Nya kita semuanya di sini dalam keadaan sehat, dalam merayakan ya, menyambut Hari Bahasa, dan juga pada hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda ya. Yang di belakang bisa dengar apa yang Pak sampaikan? Ya, biasakan kalau sudah ada yang berbicara di depan, anak-anak yang lainnya ya mendengarkan gitu ya. Nah, hari ini merupakan Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Bila kita lihat, ada ingat sejarah dari Sumpah Pemuda gitu ya. Putra-putri yang ada di seluruh Indonesia berjanji. Nah, ada poin yang ketiga, dikatakan di sana bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dan bahasa nasional yang dapat menyatukan suku, ras, agama, dan lain-lain di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, untuk itu pada bulan bahasa ini ya, anak-anak dapat mengekspresikan diri dalam lomba mendongeng yang tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi anak-anak dan juga kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia ya. Nah, dengan ini anak-anak ya, dengan izin Bapak Kepala Sekolah ya, pada hari ini hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, lomba mendongeng dalam acara Bulan Bahasa di SMP Negeri 5 Kubu Tambahan Pak buka secara resmi. Ya, Pak duduk dengan peramesan. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Dalla Sumaradi. Saya akan mewakili kelas saya, yaitu 7A. Saya hadir di sini untuk mendongeng kisah Timun Mas. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang perempuan tua bernama Boim. Boim hidup sebatang kara. Dia sangat menginginkan seorang anak supaya dapat merawat dirinya yang sudah mulai tua. Namun itu sudah terjadi karena Boim belum memiliki seorang suami. Setiap hari Boim pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sampailah pada suatu hari di tengah hutan, dia bertemu dengan raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa tersebut tinggi daripada pohon. Kulitnya gelap, mulutnya kasar, dan di dalam mulutnya terdapat gigi yang sangat tajam, serta kulitnya yang kotor. Boim ketakutan, tubuhnya pun gemetaran melihat raksasa tersebut. Raksasa itu pun datang dan berkata, "Hei perempuan tua, jangan takut, aku tidak akan memakanmu." Hei perempuan tua, jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Aku datang ke sini untuk memberikanmu sesuatu. Lalu raksasa tersebut memberikan makanan kepada Boim dan berkata, "Hei perempuan tua, tanamlah bibit ini, maka keinginan selama ini akan terwujud." Dan Boim pun hanya
Boim langsung menanam biji ketam tersebut. Keesokan harinya, biji tersebut tumbuh menjadi tanaman timun yang buahnya sangat besar. Boim pun penasaran. Akhirnya dia membuka salah satu timun yang paling besar. Dan betapa terkejutnya Boim, di dalam buah timun tersebut terdapat bayi perempuan yang cantik jelita. Dan keesokan harinya, raksasa datang kembali dan berkata, "Hei perempuan tua, sekarang kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sekarang kau harus mengudinya juga dengan aku." Kata raksasa, dan Boim pun kebingungan. Dia pun bertanya, "Bagaimana seorang perempuan bisa dibagi?" "Kau tidak perlu bingung. Kau hanya perlu merawatnya sampai usia 17 tahun. Dan setelah itu aku akan memakannya." Kata raksasa. Lalu baiklah, aku akan merawatnya dan menyayanginya seperti anakku sendiri sampai usia 17 tahun. Lalu kau bisa mengambilnya dengan senang hati. Hari demi hari berlalu. Timunas lalu menjadi anak yang baik dan cerita. Karena kebaikan hatinya itu, Boim mulai merasa takut. Dia mulai khawatir dan Timunas akan menjadi makanan raksasa tersebut. Lalu aku merawat raksasa tersebut datang kembali. Setelah hentakan kaki raksasa pun terdengar. Raksasa itu pun datang berkata, "Hei perempuan tua, cepat serahkan anakmu itu. Jika tidak, aku akan berusaha untuk mengejarnya." Boim pun membuat alasan. Dia tuh meminta untuk memberikannya waktu. Namun raksasa itu pun tidak memberikan. Dan akhirnya terjadi perang. Namun akhirnya raksasa itu setuju. Setelah itu memberikan waktu 1 minggu lagi. Seminggu lagi, Boim bersama cewek kaki sakti raksasa tersebut memberikan 4 biji tanaman kepada Boim. Yaitu raksasa ketakutan. Dia berkata, "Hei perempuan tua, pasrahkan anakmu itu. Jika aku akan menghancurkan rumah itu dan segala sesuatu di mana." Lalu Boim pergi menemui raksasa. Lalu Boim pun datang dan berkata, "Ya raksasa, Timunas sedang pergi ke hutan. Mungkin dia sedang menunggumu. Kau datanglah ke sana." Raksasa itu pun pergi ke hutan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Timunas. Timunas tersebut berlari dan raksasa mulai mengejarnya. Dia sangat marah. Timunas mulai sangat panik. Dia lalu melemparkan satu biji tanaman, yaitu biji timun. Biji timun tersebut setelah dilemparkan berubah menjadi buah-buah yang sangat besar. Itu timun. Karena kelaparan, raksasa tersebut memakan biji tanaman, memakan buah-buah tersebut. Sedangkan dia langsung mengejar Timunas. Lalu Timunas mengeluarkan biji kedua, yaitu duri. Duri tersebut tumbuh menjadi bambu yang sangat tajam. Tubuh raksasa pun terluka dan berdarah. Namun dia tidak menyerah. Dia tetap mengejar Timunas. Lalu Timunas mengeluarkan benda ketiga, yaitu garam. Garam tersebut dilemparkan lalu membuat berubah menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa harus melewati laut itu dengan cara berenang. Keesokannya di daratan, dia langsung merasa kelelahan. Karena itu Timunas langsung mencari kesempatan untuk kabaran terakhir, yaitu terasi. Terasi tersebut berubah menjadi lumpur hisap yang cukup kuat. Karena kelelahan, Timunas pun akhirnya tewas karena lumpur tersebut. Akhirnya Timunas pun lega. Dia pulang ke rumah
yang menyampaikan bahwa Rasulullah sudah kalah. Akhirnya mereka pun pergi ke negeri Syria. Seorang pangeran jatuh cinta padanya. Namun mereka pun menikah dan hidup lagi sama. Terima kasih. Satu, satu, satu,